Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang bandar judi togel di Padang kembali ditangkap polisi meski baru sebulan bebas dari penjara. APBD Sumatera Barat lebih rendah dari target RPJMD. Kaum mabut akan klaim lagi ratusan hektar tanah di Kuto Tangah Padang sebagai milik mereka. Satu rumah beserta warung makanan milik Syahril Tandra, warga Lukah Pandan, Kelurahan KTK, Kota Solo, Senin sore ludes terbakar. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Menurut pemilik rumah, pada saat kejadian dirinya tidak berada di lokasi. Peristiwa itu baru diketahuinya setelah mendapat informasi dari warga. Hampir semua isi rumah dan warungnya tidak bisa terselamatkan. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kejadian ini sampai saya di sini udah datang damkar lebih kurang 3 mobil, Pak. Cuma saya menepati sudah ludes lebih kurang 75%. Masalah sumber api saya kurang mengetahui. Yang mengetahui mungkin keluarga kami dari istri. Beliau mungkin dalam keadaan trauma, belum bisa mengambil data yang signifikan. Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo menurunkan 3 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Langsung kami turun dari Damkar dan BPBD. Damkar ada 3 mobil Ranger, tambah ke BPBD 1 regu ya, 1 regu Ranger yang piket siang tadi telah membantu pelaksanaan membantu warga dalam kebakaran ini untuk mitigasi mengamankan barang-barang yang bisa diselamatkan, dan Damkar berfungsi untuk telah memadamkan api-api yang sedang berjalan dan sedang terbakar. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kebakaran serta jumlah kerugian yang dialami korban. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Baru sebulan bebas dari penjara, seorang residivis judi togel kembali ditangkap tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Pelaku bernama Aan dan berdomisili di Pasar Laban, Bungus Telukabung. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah kembali menjadi agen penjualan nomor buntut atau judi togel di daerah itu. Saat ditangkap, polisi mendapati sejumlah barang bukti, sebuah telepon genggam dan bukti transfer, serta uang tunai Rp500.000. Pelaku merupakan residivis yang baru 1 bulan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Padang atas kasus yang sama. Kini pelaku digelandang petugas ke Mapolsek Bungus Telukabung untuk proses hukum lebih lanjut. Kita sudah berhasil menangkap 1 orang pelaku judi togel online berinisial AA. Kita tangkap di lokasi Pasar Laban Bungus, dan di tersangka kita amankan dan sejenis SMS banking, pasang nomor di situ, dan uang Rp500.000. Hasil pemeriksaan, polisi memperoleh informasi salah satu bandar besar judi togel ini berdomisili di Padang dengan omset puluhan miliar rupiah setiap bulannya. Alfi melaporkan dari Padang. Bapak Audi Jonaldi. DPRD Sumatera Barat menetapkan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2023 pada rapat paripurna. Rancangan KUAP PPAS ini menjadi acuan pada penyusunan APBD Sumatera Barat. Dalam KUAP PPAS ini tercantum pendapatan asli daerah sekitar 6,3 triliun rupiah.
Jumlah ini hampir sama dengan tahun lalu, sekitar 6,2 triliun rupiah. Sedangkan pada rancangan pembangunan jangka menengah daerah ini, Gubernur Mahyeldi mencantumkan angka 7 triliun rupiah lebih. Hal ini menjadi sorotan khusus anggota DPRD Sumatera Barat yang menilai Gubernur tidak serius meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurutnya, Gubernur harus menggali lagi sumber-sumber pendapatan asli daerah, kemudian mencari dana-dana perimbangan keuangan daerah yang bersumber dari APBN, dan mengejar lagi dana insentif daerah. Tahun ini, Sumatera Barat tidak mendapatkannya sama sekali. Ya, pertama tentu kita mengacunya kepada RPJMD, karena di RPJMD itu belanja dan pendapatan itu di atas 7T. Tapi pada 2023 itu ternyata belanja kita hanya 6 lebih sedikit. Itu ini yang perlu kita pertanyakan. Setelah itu tentu ini akan berpengaruh kepada pendapatan, ya, pertumbuhan ekonomi kita. Saya melihat diinformasikan 4,7. Harusnya kita sudah di atas 5,5%. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dari PKS, RPJMD yang disusun itu sebelum terjadinya pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa dipaksakan. Alhamdulillah kita sudah bahas bersama, ya kita akui cukup alot. Itu tentunya yang paling utama dalam rangka mengangkat pendapatan. Karena sesuai dengan target RPJMD diharapkan sebenarnya pendapatan kita mencapai ke angka 7 triliun. Nah, waktu menetapkannya waktu itu kan belum COVID. Nah, tapi sekarang baru masih sampai ke angka 6,2 triliun dan itu sudah naik lebih dari 200 miliar dari nota pengantar yang 5,9. Anggota DPRD juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini yang hanya 4,7%. Seharusnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sudah di atas 5,5%. Jika APBD tahun depan tetap 6,3 triliun, dikhawatirkan tidak akan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5% lebih. Laudia Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Polda Sumatera Barat sudah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus laporan penipuan jual beli tanah. Dengan keluarnya SP3 tersebut, 2 orang tersangka kaum mabut, yaitu M. Yusuf dan Yusra, bebas dari tahanan. M. Yusuf yang sekarang menjadi mamak kepala waris kaum mabut akan berjuang lagi untuk mendapatkan tanah seluas 765 hektar yang mereka klaim sebagai miliknya. Baik, untuk upaya selanjutnya nanti kita dari penasihat hukum akan mendiskusikan lebih lanjut dan juga dari pihak klien kami nanti akan kita lakukan langkah-langkah berikutnya nanti seperti itu. Dengan diberikannya surat penghentian penyidikan ini bahwa klien kami intinya tidak terbukti melakukan pemalsuan dan penipuan. Dan dalam hal ini menurut pandangan kami bahwa kekuatan hukum dari klien kami ini sudah tepat. Seorang warga Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kota Tangah yang pernah berjuang mempertahankan tanah milik kaumnya, menyatakan tanah di Bungo Pasang sudah milik masyarakat dan developer yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Tidak ada tanah ex-verponding lagi di Kelurahan Bungo Pasang ini. Yang diklaim itu yang tanah yang mana? Biasanya yang diklaim itu tanah ex-verponding. Kalau di sini di Kelurahan Bungo Pasang pada umumnya tanah kita tanah suku dasarnya. Nah itu yang mana mau diklaimnya itu. Kalau tanah di Bungo Pasang nggak ada tanah ex-verponding saya rasa. Sudah kayak masyarakat semua udah dikuasai developer dulu, sekarang udah kayak kredit orang tanah developer sekarang. Salah seorang warga Padang yang pernah menjadi korban penipuan lehar CS menyatakan M. Yusuf harus bisa menggugat perdata jika merasa sebagai pemilik tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Kalau mereka silahkan buktikan kalau memang itu mereka punya. Sekian ribu sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPN, seharusnya prosedurnya mereka tuntut perdata untuk menyatakan itu hak mereka, dan kalau pengadilan menyatakan itu milik mereka, baru kita serahkan. Kalau saya sih sebagai orang yang patuh hukum, itu tergantung bagaimana pengadilan memutuskan. Sekarang saya nyatakan bahwa itu bukan tanah mereka, dan saya nyatakan bahwa itu saya tidak melihat buktinya bahwa mereka itu tanah mereka. Persoalan klaim tanah yang dilakukan oleh kaum mabut seluas 760 hektar sempat memanas 3 tahun lalu.
Lokasinya meliputi sebagian Kecamatan Koto Tangah, sebagian Kecamatan Kuranji, dan sebagian Kecamatan Nanggalo. Bahkan warga yang hendak menjadikan sertifikat tanah mereka sebagai agunan di bank ditolak karena persoalan tersebut. Namun kasus ini mereda ketika Polda menahan 4 tersangka kasus penipuan tanah. Salah satunya adalah Lehar yang menjadi mama kepala waris dan meninggal dunia selagi berstatus tersangka dan tahanan Polda Sumatera Barat. Laude Juhardio Anseh melaporkan dari Padang.